Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa rasyika wa nada ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Madu ke sini kali ya. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum ayyama minkum wasa'ina ibadikum wa imaikum. Yaqul wa rajulun min wallahu wasi'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarrat wa idza amarta ta'at wa idza ghibta anha hafizata limaniha wa nafsiha. Teman-teman yang kami hormati, kepada KUA Kecamatan Babakan Madang, staf dari jajaran Allah, juga yang kami hormati para rekan-rekan pengurus KUA Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami banggakan para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Pertama-tama kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, mushola kantor kecamatan Babakan Madang, dalam rangka mengikuti bimbingan pranikah dan keluarga, di mana ini semua adalah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan menjalani rumah tangga yang akan dijalani selama-lamanya, betul? Bukan untuk sementara, bukan untuk jangka waktu yang dibatasi, tapi sampai akhir hayat yang memisahkan, betul ya? Ada yang dibatasi nih? Ada yang dibatasi? Nggak ada ya, yang sampai yang nggak boleh ya, jika dibatasi nggak boleh. Jadi tetap pernikahan itu, pernikahan dan rumah tangga itu sampai akhir hayat. Untuk menjalani itu semuanya perlu yang namanya bekal. Ibarat sekarang ini sedang mempersiapkan perjalanan jarak jauh, ya. Pernikahan dan rumah tangga itu sekarang ini yang akan dijalani itu ibarat sekarang ini sedang mengumpulkan bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh dan tidak akan kembali lagi. Ya, nggak akan kembali lagi. Yang tadi bujangan kemudian beristri nggak akan kembali lagi menjadi bujangan. Nah, tentunya secara logikanya bahwa perjalanan yang akan ditempuh ini perlu banyak bekal. Karena kalau tidak membawa bekal, tidak punya bekal, ketika kita perjalanan jauh, maka kita akan tersesat di perjalanan. Ya, itu pentingnya bekal. Apa itu bekalnya? Bekalnya adalah ilmu. Baik ilmu berdasarkan pengalaman dari orang yang sudah menjalaninya, atau ilmu yang berdasar dari ajaran Islam, syariat agama, atau ilmu berdasar dari undang-undang, dari undang-undang dasar negara, undang-undang negara, ya, atau aturan-aturan yang ada dalam aturan
negara terkait dengan perkawinan dan rumah tangga. Ya, jadi pernikahan yang akan dijalaninya itu nanti, pernikahan dan rumah tangga yang akan dijalaninya itu nanti akan berdasar pada dua hukum. Satu, hukum negara, yang kedua hukum syariat agama Islam. Terkait dengan hukum negaranya, yaitu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diantaranya mengatur tentang usia pernikahan. Usia pernikahan itu yang dibolehkan diizinkan oleh negara adalah ketika dia sudah mencapai usia 19 tahun. Sudah cukup semua? Yang belum cukup 19 tahun ngacung. Cukup ya? Berarti tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dalam masalah usia. Cukup. Kemudian yang kedua, berdasar pada hukum syariat agama. Nikahan dan rumah tangga yang kedua adalah berdasar pada syariat agama. Dan justru itulah yang akan abadi ketika dijalankan syariat tersebut, akan menjadi nilai ibadah ketika dijalankan dan mengetahui hukum-hukumnya akan menjadi nilai ibadah dan akan dapat menyelamatkan baik urusan dunia dan sampai pada urusan akhirat. Apa itu nikah? Nikah itu dalam suatu pengertian atau definisi dalam fikihnya kami ambil dari kitab Kifayatul Aql, yaitu al-aqdul masyhur al-mustawil ala syurukul arkan, yaitu suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Tadi mungkin sudah ada yang menjelaskan tentang rukun nikah. Ada berapa rukun nikah? Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Satu, harus ada mempelai perempuan. Yang kedua, mempelai laki. Yang ketiga, wali. Yang keempat, yang saksi. Yang kelima adalah ijab. Nah, itu adalah 5 daripada rukun yang harus ada ketika dalam pernikahan. Sebelum rukun itu harus ada yang namanya syarat. Nah, itu disebut tadi dalam pernikahan itu ada syarat, ada rukun. Sama seperti sholat. Sholat ada syarat, ada rukun. Rukunnya dijalankan, syaratnya tidak ada atau tidak dijalankan, maka rukunnya juga menjadi tidak sah. Sholat, ujuk-ujuk sholat, tiba-tiba sholat tanpa berwudu, tanpa bersuci, sah sholatnya. Ya. Kemudian nikah rukunnya dilengkapi, syaratnya tidak dilengkapi, maka tentu pernikahannya tidak sah. Apa itu syarat dari pernikahan? Syarat dari pernikahan adalah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Islamnya harus betul-betul Islam, jangan cuma Islam yang ada dalam KTP terdaftar di KTP saja, jangan sampai kayak gitu. Nah, kesempurnaan pernikahan itu tergantung kepada kesempurnaan keislaman kita juga. Kita dikatakan Islam tapi jarang sholat, nah itu akan mempengaruhi kesempurnaan keabsahan pernikahan. Mulai saat ini yang sholatnya masih jarang-jarang atau masih sering ditinggalkan, masih sering meninggalkan, maka mulai saat ini jangan sampai berani meninggalkan sholat lagi, ya. Jangan sampai berani meninggalkan sholat, karena kedepannya dengan pernikahan tersebut mempunyai cita-cita membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang solehah. Bagaimana orang tuanya atau kedua mempelai ini bisa membentuk keluarga solehah, sementara calon bapaknya, calon ibunya tidak membentuk diri untuk menjadi orang yang soleh. Bagaimana bisa membentuk generasi kedepannya anak menjadi solehah?
bapaknya aja enggak sholat atau masih sering meninggalkan sholat. Suatu keberuntungan, suatu hal yang sangat diharapkan ketika kita punya anak atau generasi yang soleh-soleh. Bukan saja orang tua yang mengharapkan, tapi masyarakat, bangsa dan negara itu sangat mengharapkan generasi soleh-soleh. Ya, karena sangat menguntungkan. Ya. Orang yang soleh-soleh itu orang yang sangat menguntungkan bagi orang tuanya, bagi dirinya, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tapi kalau sebaliknya terbentuk generasi yang tidak soleh, ya, itu akan sangat mengkhawatirkan buat orang tuanya, ibu bapaknya, ya, buat masyarakat akan mengkhawatirkan ketika terjadi generasinya tidak soleh, ya, anaknya itu sering membuat kasus. Orang tuanya nggak punya duit, nggak punya kerjaan, ditambah lagi anak banyak kasus di masyarakat yang datang polisi melulu, pusing nggak? Nah itu akibat dari orang tuanya yang abai terhadap pendidikan atau membentuk anak menjadi soleh. Jadi sangat penting sekali membentuk diri kita mulai dari sekarang, nggak ada istilah terlambat. Yang ngajinya, bacaan ngajinya belum lancar, lancarin lagi sekarang. Yang sholatnya belum lancar, yang jarang-jarang masih banyak meninggalkan, giatkan lagi sekarang. Belajar lagi bacaan sholat ketika kita belum lancar bacaan sholat. Belajar lagi, jangan malu-malu sebelum banyak tuntutan dari generasi setelah kita. Yang mudah-mudahan dengan niat sekarang ini, ya kedepannya niat membentuk keluarga yang soleh-solehah bisa terkabul dengan niat yang ikhlas. Kedepan insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah akan tercapai. Amin ya robbal alamin. Dari kami hanya sekian, ya, masih banyak yang harus saya sampaikan karena waktu terbatas. Pesan saya yang paling akhir yaitu di mana ada kegiatan pengajian sekarang ngaji lagi. Yang perempuan gabung lagi dengan ibu-ibu, gabung, gak usah malu-malu. Yang penting kita di situ dapat ilmu. Mais talim yang ada di lingkungan rumah ikut, jangan gengsi, jangan malu. Ya, kalau kita mempertahankan gengsi, malu, kita selamanya akan menutup kebodohan kita. Kalau udah bodoh, ya kita sendiri yang mengalami kegelapan, baik kegelapan untuk diri kita, kegelapan buat anak-anak kita nanti ke depan. Yang laki-lakinya gabung, ya, ketika ada pengajian di rumah, pengajian mingguan, bulanan, bapak-bapak gabung, belajar lagi ngaji. Insya Allah di situ banyak dibahas tentang fikih keluarga, fikih tentang ibadah dan lain sebagainya. Kita ambil semuanya, ya syukur-syukur bisa dipakai saat itu, ya. Syukur-syukur bisa dipakai saat itu ataupun nanti bisa sebagai modal untuk generasi kita. Sekian dan ucapkan terima kasih kepada seluruh para pemateri yang telah menyampaikan bimbingan-bimbingannya, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, dan selanjutnya kami persilakan kepada penghulu modal yang menyampaikan informasi yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.